Halo Sobat Sipil, di video ini kita akan membahas sebuah soal balok sederhana dengan beban terpusat. Misalkan pada balok sederhana berikut ini kita diminta menghitung berapa reaksi tumpuan di A dan reaksi tumpuan di B, kemudian kita diminta menggambarkan NFD, diagram gaya normal, SFD, diagram gaya geser, dan BMD-nya, diagram momen. Nah, pada soal kita di sini, ya, kita punya balok sederhana dengan P1 yang tegak lurus dengan balok dan P2 yang memiliki kemiringan perbandingan 3:4 dengan balok. Nah, karena P2 ini memiliki kemiringan, maka kita harus mencari komponen tegak lurus dan sejajarnya terhadap balok. Kalau kemiringan ini adalah 3:4, maka pada sisi panjang, dia akan punya perbandingan 5. Jadi kita punya segitiga di sini 3:4:5. Kalau pada sisi diagonal di sini, pada sisi miring di sini, kita punya gaya sebesar 10 kN, maka pada sisi 3, gayanya akan sebesar 3/5 kali 10, sebesar 6 kN. Sedangkan pada sisi 4, nanti gayanya akan sebesar 4/5 kali 10, sama dengan 8 kN. Sehingga gaya P2 kita ini yang punya kemiringan 3:4, kalau kita ubah, ya, kita gantikan dengan elemen gayanya, dia akan diwakili oleh dua buah gaya, P2Y sebesar 6 kN dan P2X sebesar 8 kN. Sekarang kita mau mencari reaksi tumpuan di A dan di B. Di A ini adalah tumpuan sendi. Berarti dia ada dua buah reaksi tumpuan, RAX dan RAY. Di B, ini adalah tumpuan roll, hanya ada satu reaksi tumpuan. Nah, kita gunakan terlebih dahulu sigma momen di A sama dengan 0. Kita gunakan perjanjian, ya. Kalau nanti ada gaya yang mengitari sumbu momen atau poros putarnya searah jarum jam, kita beri tanda positif. Tapi kalau berlawanan arah jarum jam, kita beri tanda negatif. Dengan sigma momen di A sama dengan 0, ya, kita cari, ya, gaya-gaya yang tidak berimpit dengan sumbu A, kita hitung momennya. Sehingga sigma momen di A sama dengan 0 akan punya persamaan P1 sebesar 8, ya, dikalikan jaraknya 4. 8 kalikan 4 dan searah jarum jam, positif. Kemudian P2Y, arahnya ke A ini 7, P2Y-nya 6, 6 kali 7, putarannya searah jarum jam juga, berarti positif. Kemudian RB, RB ini gayanya punya jarak 10 meter dari A, berarti RB kali 10, dan putarannya ini berlawanan arah jarum jam, negatif. Jadi persamaan sigma momen di A kita adalah 8 kali 4, 8 kali 4, tambah 6 kali 7, dikurangi RB kali 10. Sehingga kita dapatkan RB-nya sama dengan 7,4. Nilainya positif, berarti pemisalan bahwa reaksi tumpuan di B ini arahnya ke atas, itu adalah benar, sebesar 7,4. Selanjutnya kita menggunakan sigma momen di B sama dengan 0. Dengan sigma momen di B sama dengan 0, kita akan punya persamaan RAY kalikan jaraknya ke B 10, RAY kali 10, dia searah jarum jam, positif. Kemudian 8 kali 6, ya, 8 kali 6, putarannya ini berlawanan arah jarum jam, negatif, min 8 kali 6. Kemudian P2Y yang nilainya 6 kN, punya jarak 3 terhadap B, 6 kali 3, berlawanan arah jarum jam juga, min 6 kali 3 sama dengan 0. Ini adalah sigma momen di B-nya. RAY kali 10 dikurangi 8 kali 6 dikurangi 6 kali 3 sama dengan 0. RAX dan P2X tidak kita hitung, karena kalau kita hitung pun akan dikalikan jaraknya terhadap titik B yang nilainya adalah 0. Kalau ini kita selesaikan, kita akan dapatkan RAY-nya sama dengan 6,6 kN. Nilainya positif, berarti pemisalan arah RAY kita ke atas ini adalah benar, sebesar 6,6 kN.
Kemudian kita menggunakan sigma gaya horizontal sama dengan 0. Kita lihat pada soal kita di sini. Hanya pada gaya-gaya yang arahnya horizontal saja. Ada RAX ke kanan, positif. Ada P2X ke kiri, negatif. Berarti RAX-nya sama dengan 8 kN. Nilainya positif, berarti pemisalan RAX ke arah kanan ini adalah benar, sebesar 8 kN. Sampai di sini hitungan kita sudah selesai sebenarnya. Tapi kalau kita mau melakukan cek, kita bisa menggunakan sigma V sama dengan 0. Sigma semua gaya yang arahnya vertikal. Ada RAY 6,6 ke atas positif, ditambah RB 7,4 arahnya ke atas positif, dikurangi 8, ya. 8 arahnya ke bawah, min 8, dan 6 arahnya ke bawah, min 6. Kalau sobat sipil hitung, ya, maka 6,6 ditambah 7,4 dikurangi 8 dikurangi 6 akan sama dengan 0. Berarti hitungan kita sudah dicek dan hasilnya adalah benar. Sekarang kita akan menggambarkan diagram-diagramnya. Kita tambahkan, di sini ada titik A, titik B, kita tambahkan titik C dan titik D. Pertama, kita mau menggambarkan diagram gaya normalnya. Kita lihat pada batang kita. Kita lihat gaya yang sejajar dengan batang. Itu ada RAX sebesar 8 dan P2X sebesar 8. Berarti pada batang bagian AD di sini akan mengalami tekan, ya, sebesar 8 kN. Mengalami tekanan berarti kita berikan tanda negatif sebesar 8 kN. Ini adalah diagram gaya normalnya. Kemudian kita akan menggambarkan diagram gaya geser. Kita hanya akan memperhatikan gaya-gaya yang tegak lurus dengan batang saja. Mulai dari titik A, ada gaya sebesar 6,6 ke atas, 6,6. Kemudian dari A ke C tidak ada gaya yang bekerja, berarti dia akan horizontal, datar. Di titik C ada gaya ke bawah sebesar 8, berarti 6,6 dikurangi 8, kita dapatkan min 1,4. Dari C sampai D tidak ada gaya yang bekerja, berarti di sini ada garis horizontal. Di titik D ada gaya tegak lurus batang sebesar 6. Ya, di sini min 1,4 dikurangi 6, kita dapatkan nanti nilainya adalah min 7,4. Dari D sampai B tidak ada gaya yang bekerja, berarti horizontal lagi. Dan di titik B ada reaksi tumpuan 7,4 ke atas. Kalau di sini nilainya adalah min 7,4 ditambah 7,4, nanti di sini akan kita dapatkan nilai sama dengan 0. Ya, harus kembali ke sama dengan 0. Nah, sekarang bagaimana kita memberi tanda, ya, gaya geser itu positif atau negatif. Kita lihat pada bagian yang di sebelah kiri. Ya, di sisi kiri ada gaya yang arah ke atas, dan di sisi kanan ada gaya yang arahnya ke bawah. Kalau kita lihat bidang di sini, ya, dengan gaya ke atas dan ke bawah, bidang ini akan berputar searah jarum jam. Jadi kita berikan tanda positif. Dan kalau kita lihat pada bagian di sebelah kanan, ya, di sisi kirinya ada gaya ke bawah, di sisi kanannya ada gaya ke atas. Maka kalau kita lihat pada bidang di sebelah kanan ini, kalau diputar dengan sisi kiri ke bawah dan sisi kanan ke atas, dia akan berputar berlawanan arah jarum jam. Kita berikan tanda negatif. Jadi di bagian AC di sini terjadi gaya geser positif, di bagian C sampai B ini ada gaya geser negatif. Satuannya adalah kilonewton. Selanjutnya kita akan menggambarkan diagram momen. Ya. Untuk menggambarkan diagram momen, kita bisa hitung dari kiri atau dari kanan. Kalau kita hitung dari kiri, momen di A itu sama dengan 0. Setelah dari A kita lari ke C. Momen di C, ya, itu akan sama dengan 6,6, ya, reaksi tumpuan di A dikalikan jaraknya ke C, 4. 6,6 kali 4. Kita lihat di sini putarannya itu searah jarum jam.
terhadap titik C. Karena searah jarum jam kita beri tanda positif. 6,6 kali 4 sama dengan 26,4 kilonewton meter. Nah, di sini 26,4. Garisnya adalah lurus, linear. Dari C sekarang kita menuju ke titik D. Kita hitung momen di D. Ya. Momen di D akan sama dengan 6,6 kalikan jaraknya 7. Searah jarum jam, positif. Kemudian 8 dikalikan jaraknya 3. Nah, P1 yang 8 ini, kalau diputar terhadap titik D, dia berlawanan arah jarum jam. Ya, negatif. Sehingga momen di D itu sama dengan 6,6 kali 7 dikurangi 8 kali 3, sama dengan 22,2 kilonewton meter. Di sini akan linear juga, ya, dari 26,4 sampai 22,2. Dan terakhir di titik B, ya, nanti kita hitung momennya akan sama dengan 0 kembali. Kalau Sobat Sipil mau hitung dari kanan, kita juga bisa. Kita mulai dari momen di B sama dengan 0. Kemudian kita dari B pindah ke D. Ya. Momen di D akan sama dengan 7,4 dikalikan jaraknya 3. 7,4 kali 3. Dia berlawanan arah jarum jam. Tetapi kalau kita menghitung dari kanan, yang berlawanan arah jarum jam kita beri tanda positif. Kebalikan dengan kalau kita hitung dari kiri. Yang searah nanti negatif. Ya. Berlawanan positif, searah negatif. 7,4 kali 3, dia berlawanan, berarti positif. Ya. Momen di D sama dengan 22,2. Sobat Sipil lihat, nilainya sama. Dari D, kita pindah ke C. Momen di C akan sama dengan 7,4 kalikan 6. Ya. Dia berlawanan arah jarum jam, positif. Kemudian 6 kali 3. Ya. Searah jarum jam, negatif. 7,4 kali 6 dikurangi 6 kali 3. Sama dengan 26,4. Hasilnya sama dengan kalau kita hitung dari kiri. Dan nanti momen di A sama dengan 0. Nah, nilai-nilai momen di sini nilainya semua positif. Sehingga Sobat Sipil bisa memberikan tanda positif pada bidang diagram momen kita. Satuan BMD ini adalah kilonewton meter. Sobat Sipil juga bisa menggambarkan BMD-nya dengan menghitung luasan SFT. Caranya seperti ini. Ya. Kita hitung luasan yang di sebelah kiri ini. Ya. Luasan ini adalah luasan persegi panjang. 6,6 kali 4. Luasnya adalah 26,4. Kemudian dari sini, ya, dari C sampai D, ini luasannya adalah min 1,4 kali 3. Min 4,2. Dan luasan dari D sampai B ini adalah min 7,4 kali 3. Min 22,2. Sekarang kalau kita mau menggambarkan BMD dengan menghitung luasan SFT dari kiri misalnya. Ya. Momen di A sama dengan 0, karena di sini tumpuan sendi. Kemudian dari A sampai C, di sini ada luasan sebesar 26,4. Berarti momen di C akan sama dengan momen di titik sebelumnya ditambah 26,4. Sama dengan 26,4. Kemudian momen di D, ya, kita bergerak ke D. Momen di D akan sama dengan momen sebelumnya, 26,4, dikurangi 4,2 sama dengan 22,6. Dan momen di B akan sama dengan momen sebelumnya 22,2 dikurangi 22,2 sama dengan 0. Sobat Sipil juga bisa menghitung dari kanan. Ya. Dimulai dengan momen di B sama dengan 0. Dari B kemudian kita pindah ke D. Ya. Dari B ke D ada luasan gaya geser sebesar min 22,2. Tapi kalau kita hitung dari kanan, yang min menjadi plus. Sehingga momen di D akan sama dengan 0 plus 22,2. Sama dengan 22,2.
Dari D kita pindah ke C. Momen di C akan sama dengan momen sebelumnya. Kemudian di sini luasannya min 4,2. Karena dari kanan dia jadi positif. 22,2 ditambah 4,2 sama dengan 26,4. Kemudian dari C kita pindah ke A. Ya. Momen di A sama dengan momen di titik sebelumnya 26,4. Kemudian ditambah luasan ini 26,4. Positif. Tapi karena kita hitung dari kanan, positif jadi negatif. 26,4 dikurangi 26,4 sama dengan 0. Nah, silakan Sobat Sipil bisa memilih ya, untuk menggambarkan BMD ini apakah mau menggunakan persamaan momen atau dengan menghitung luasan dari diagram gaya geser. Mana yang lebih mudah buat Sobat Sipil. Dan untuk memastikan apakah hitungan kita benar, Sobat Sipil bisa cek pada nilai gaya geser sama dengan 0, berarti di sini terjadi di titik C. Ya. Di titik C di sini ada gaya geser sama dengan 0, memotong garis, ya. Terjadi momen maksimum sebesar 26,4. Ya. Jadi momen maksimum ini terjadi pada saat terjadi gaya geser sama dengan 0. Ya, dengan demikian Sobat Sipil bisa yakin bahwa hitungan dan gambar diagram Sobat Sipil itu adalah benar. Demikian Sobat Sipil video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk semua Sobat Sipil. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam Sobat Sipil.